Dinas PUPR Banjar sebut siring penopang badan jalan di desa dalam pagar yang ambruk merupakan murni karena faktor alam. Tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, terdapat perajin berbahan fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuhan Pian Sabarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam seputar iNews Kalsel hari ini, Senin 5 Agustus 2024. Saya Riana Anissa, inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sebut siring penopang badan ruas Jalan Sultan Inayatullah di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur yang ambruk merupakan murni karena faktor alam. Pengerjaan siring beton itu juga disebut sebagai penanganan darurat pada akhir tahun kemarin dengan anggaran sebesar 100 juta rupiah. Akibat ambruknya siring beton yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar melalui dana penanganan darurat di penghujung 2023 lalu tersebut membuat masyarakat setempat menjadi was-was saat melintas. Pasalnya jika tak segera ditangani, ditakutkan abrasi semakin melebar sedangkan saat ini kondisinya sudah memakan sebagian badan jalan. Kabid Bina Marga Kabupaten Banjar Jimmy mengatakan, longsornya siring beton itu murni karena faktor alam dan pembangunan siring beton itu merupakan pengerjaan darurat dengan anggaran 100 juta rupiah. Saat ini pihaknya menunggu hasil penyelidikan tanah di kawasan tersebut dan penanganan baru dapat dilakukan setelah proses penyelidikan selesai. Sampai saat ini karena kita kemarin kan banyak orientasi yang harus diselesaikan, Sungai Raya, Sungai Langsat, Teluk Selong, Pasar Jati Astambul, semua itu sudah berproses, baru masuk yang dalam pagar ini. Nah, jadi kita sudah dalam tahap penyelidikan tanah, mudah-mudahan minggu depan harapan ulun kita sudah mendapatkan hasil perencanaannya efektif, insya Allah segera kita tangani untuk itu. Diketahui beberapa waktu lalu siring beton di Jalan Sultan Inayatullah mengalami abrasi. Padahal siring beton itu dibangun belum sampai 1 tahun. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pengadilan Negeri Kelas 1B Pelaihari melakukan terobosan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat khususnya para pelajar. Salah satu terobosan itu adalah membuka wisata edukasi kepada pelajar di Kabupaten Tanah Laut. Inilah suasana anak-anak Sekolah Dasar Negeri Pabahanan saat mengikuti wisata edukasi atau kunjungan ke kantor PN Pelaihari Jumat pagi. Puluhan anak didampingi kepala sekolah dan pengajar lainnya mendapatkan penjelasan dari Arifin Budiman, salah seorang hakim di PN Pelaihari. Satu persatu ruangan yang berhubungan dengan persidangan diperkenalkan kepada pelajar, termasuk lokasi tahanan sementara ditempatkan saat akan mengikuti persidangan. Wisata edukasi terbosan Pengadilan Negeri Kelas 1B Pelaihari ini bertujuan agar anak-anak mengetahui hal-hal yang dapat menjadikan seseorang terjerat masalah hukum dan juga menghindarkan anak menjadi korban tindak pidana. Dan ini dilakukan untuk memperkenalkan pengadilan kepada anak-anak sejak dini. Bagaimana tugas pengadilan, bagaimana hakim, supaya anak-anak punya cita-cita dan punya karakter yang kuat ke depannya menjadi generasi penerus bangsa. Dan mencegah terjadinya perkara-perkara anak, baik anak itu yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban. Adanya program wisata edukasi ke PN Pelaihari ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Mereka menilai terbukanya PN Pelaihari untuk dikunjungi anak-anak sangat bermanfaat.
Tujuannya kan selain pengenalan, cuma menumbuhkan kecintaan dan minat untuk menjadi bagian dari penegak hukum. Entah syukur-syukur bisa jadi hakim atau jadi jaksa. Hingga saat ini sudah ada 3 sekolah yang mengunjungi PN Plehari dan masih banyak permohonan yang masuk untuk mengikuti program wisata edukasi ke PN Plehari. Khusus untuk siswa sekolah dasar mendapat jatah pada hari Jumat. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sementara itu, warga Tanah Laut menyambut positif sidang di luar pengadilan negeri yang diinisiasi PN kelas 1B Plehari bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Tanah Laut. Program ini dinilai sangat membantu warga karena tidak wirawiri dari kantor Dukcapil ke PN Plehari. Selain itu, bagi warga yang benar-benar tidak mampu bebas dari biaya perkara. Memasuki masa persidangan ketiga di luar pengadilan, program inovasi PN Plehari dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Tanah Laut ini mendapat respon positif bagi warga Tala yang harus melengkapi administrasi kependudukannya melalui penetapan pengadilan negeri. Mereka cukup datang ke Disdukcapil dan mengajukan permohonan sesuai dengan masalah yang dihadapi seperti perwalian, ganti nama, atau akte kematian. Kemudahan lainnya yang didapatkan dari persidangan yang dipimpin dengan hakim tunggal ini adalah proses penyelesaian dokumennya cepat. Usai sidang, warga sudah dapat membawa pulang dokumen yang dibutuhkannya. Kenapa di sini, Mbak? Karena terbantunya ya karena ada sidang di sini, jadi nggak perlu capek-capek ke pengadilan. Bolak-balik ke pengadilan. Iya, kan kalau bolak-balik sana terus ke sini lagi, ngurus lagi ke sini, memakan waktu. Tapi kalau yang ini sangat-sangat terbantu sekali karena langsung di sini sidangnya. Jadi waktu itu memang ke kantor desa mau ngurus nambah nama anak. Nggih, tanya-tanya ada program ini di sini. Di pengadilan, di Dukcapil. Nah, Bu, sangat terbantu lah Bu dengan adanya program ini. Sangat terbantu. Ketua PN Plehari Ali Sobirin mengatakan meski program ini masih berupa uji coba, pihaknya merasa cukup senang dengan respon masyarakat. Program ini merupakan upaya PN Plehari dan Disdukcapil Tala untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sampai saat ini sudah ada 23 perkara yang dilakukan di luar PN Plehari. Perkara yang diajukan di dalam perkara permohonan ini melalui Dinas Dukcapil yang menyediakan sarana prasarana sidang di luar gedung. Maksudnya sidang di luar gedung pengadilan. Itu yang pertama ada 3 perkara, yang kedua ada 13 perkara, yang ini ada 7 perkara. Di dalam perkara tersebut ada juga perkara-perkara terhadap perkara yang diajukan pemohon masyarakatnya yang kurang mampu atau tidak mampu. Disitulah dikeluarkan penetapan oleh pengadilan tentang pembebasan biaya perkara. Selain memberikan kemudahan kepada masyarakat, adanya sidang di luar PN ini juga memberikan kemudahan bagi warga yang benar-benar tidak mampu karena mereka dibebaskan dari biaya perkara. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Meski secara geografis tanah laut termasuk dataran yang rendah, namun tanaman berasal dari Meksiko tersebut mampu tumbuh dengan baik. Saat ini sudah ada 9 warga tanah laut yang membudidayakannya. Igede Mahardita merupakan salah satu warga di kota Plehari yang mencoba membudidayakan tanaman vanili di Kabupaten Tanah Laut. Tumbuhan dataran tinggi yang memiliki nama ilmiah Vanilla planifolia ini tumbuh subur sejak ditanamnya sekitar 8 bulan yang lalu. Padahal Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah daratan rendah. Igede Mahardita yang juga merupakan seorang dokter spesialis anak di salah satu rumah sakit di Plehari ini mengakui dirinya tertarik membudidayakan vanili karena harga jualnya yang menggiurkan. Saat ini pasaran vanili untuk yang masih basah dihargai sekitar Rp350.000 per kilogram. Sedangkan untuk yang sudah kering dijual dengan harga 5 hingga 7 juta rupiah per kilogramnya. Selain berkebun vanili di samping ruang praktiknya, Igede juga berkebun vanili di Desa Batilai dengan jumlah sekitar 2.000 pohon.
Menurutnya, satu pohon vanili mampu menghasilkan vanili basah sekitar 5 ons per panen. Lumayan menggiurkan. Saya coba konsultasi dengan beberapa orang yang sudah lama bergelut dan ternyata memang ada di daerah dengan ketinggian daerah pantai hampir sama dengan daerah kita, berhasil juga membudidayakan vanili. Ya, tantangan itu saya coba terapkan gitu, saya coba aplikasikan di sini, ternyata tumbuh gitu. Selain Igede Mahardita, saat ini di Tanah Laut sedikitnya ada 8 orang lainnya yang juga membudidayakan vanili. Kesembilan pembudidaya tersebut membentuk komunitas untuk mengajak warga yang berminat membudidayakan vanili, bahkan mereka siap membantu membagi bibit. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sementara itu, tergiur dengan harga jual jambu kristal yang cukup tinggi, seorang petani pepaya di Tanah Laut mengubah haluan untuk membudidayakan jambu kristal di lahan miliknya. Alhasil, saat ini hampir setiap hari kebun jambu kristal miliknya selalu dikunjungi warga untuk membeli sekaligus memetik langsung dari pohonnya. Bermodal pengetahuannya dengan membaca literasi dari berbagai sumber, Sumanto, seorang petani pepaya asal Kelurahan Angsau, Pelaihari, Tanah Laut, nekat mengubah haluan untuk membudidayakan jambu kristal. Keputusan Sumanto ini bukan tanpa sebab. Dirinya meninggalkan tanaman pepaya lantaran melihat nilai ekonomis jambu kristal yang sangat menggiurkan. Tidak tanggung-tanggung 2 tahun lalu ia membeli 1.000 bibit jambu kristal dari Pulau Jawa untuk dibudidayakan di lahan sekitar 1 hektar miliknya. Alhasil setelah sekitar 2 tahun berjalan, tanaman bernama Latin Psidium guajava miliknya ini mulai membuahkan hasil. Berkat kegigihannya dan gencar mempromosikan hasil kebunnya melalui media sosial, kini selain banyak didatangi warga, dari kebunnya ini juga ia mampu memasok ke beberapa kota di Kalimantan Selatan. Untuk merawat hingga memanen tanaman jambu kristalnya ini, Sumanto juga sudah mampu pekerjakan 5 orang karyawannya. Saya kan nanam pepaya, Pak. Saya menanam pepaya, saya mempelajari pepaya sampai dengan saya ketemu pangsa pasar pepaya, sehingga waktu itu saya mau nanam dalam jumlah yang banyak. Terus kemudian ada teman kecil saya di kampung, dia bercerita mengenai jambu kristal. Awalnya saya tidak tahu. Habis itu saya cek di sini, loh kok di sini harganya mahal, kata saya kan. Kalau di Jawa kan hanya di kisaran 7.000, 8.000. Begitu saya ngecek ke mall, itu harganya kalau tidak salah di atas 30.000. Keberadaan kebun jambu kristal milik Sumanto ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, khususnya pecinta buah-buahan. Hampir setiap hari, kebun miliknya selalu dikunjungi warga untuk membeli sekaligus memetik langsung dari pohonnya. Tahunya di mana nih, Bu? Saya lihat di internet. Oh, pas lihat di Facebook. Akhirnya saya buat teman-teman, kemarin banyak yang beli. Memang suka, Bu, ya jambu kristalnya? Karena ini bijinya sedikit banget. Manis. Manis gitu. Meski sudah sukses berkebun jambu kristal, Sumanto mengaku akan kembali menanam pepaya meski jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Setelah ini, kami akan mengajak Anda melihat proses pembuatan aneka kerajinan dari Fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris oleh para perajin di Martapura. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Itu kalau ngomong tak ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Lo pengen julid boleh nggak?
di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Hai Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Dia tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas. Sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih, tetap bersama kami. Kayu atau buah fukaha menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih. Di Martapura, tumbuhan fukaha ini dibuat berbagai macam aksesoris oleh para perajin setempat, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Kerajinan kayu atau buah fukaha menjadi salah satu kerajinan tangan yang digeluti masyarakat di Martapura. Meski kerajinan tangan berbahan fukaha ini tidak se-booming dulu, namun kerajinan ini dinilai berjalan stabil. Dari tahun ke tahun permintaan tidak menurun. Permintaan datang dari berbagai penjuru tanah air bahkan hingga ke negeri Arab. Tak sebatas dibuat tasbih, fukaha yang menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih ini juga dibuat kerajinan lainnya, seperti gelang, kalung, cincin, dan aneka cindramata lainnya.
Anang Mahli, warga desa Pekauman Dalam, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, mengaku dalam sehari ia mampu membuat ratusan gelang dan tasbih, serta aksesoris lainnya berbahan buah fukaha. Berbagai macam motif dibuat olehnya untuk menarik minat pembeli. Bahkan di era digital ini dimanfaatkannya untuk memasarkan hasil produksi kerajinan tangan miliknya. Selain menjual secara online, ia juga menyuplai di sebuah toko galeri khusus menjual aksesoris dari bahan fukoha. Paling online, paling jual di toko. Bos, masuk. Motif apa nang banyak dicari orang sini nih? Tasbih, tulangan, amor, piramid. Selain diyakini sebagai tumbuhan yang memiliki tuah, fukaha juga dianggap bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan menurut sebagian dipercaya dapat menghindarkan dari bahaya musibah. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, kota Martapura juga dikenal sebagai kotanya Intan dengan berbagai jenis permata yang berkualitas. Tak heran sejak dulu di ibu kota Kabupaten Banjar ini, banyak didapati para perajin pembuat batu mulia yang piawai hasilkan permata berkilau. Sudah tidak diragukan lagi, pembuatan permata dengan kualitas terbaik berada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Para pengrajin batu permata di Kota Martapura hingga kini masih bertahan dengan menggunakan alat tradisional sejak puluhan tahun lalu. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, para perajin batu mulia ini mampu menghasilkan kilauan berlian yang mampu memikat mata siapa saja yang melihatnya. Tak heran batu mulia asal wilayah ini sudah menjadi incaran para wisatawan yang berkunjung. Hasil olahan batu mulia yang dikerjakan oleh perajin ini sepenuhnya bisa didapat di pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang terletak di jantung Kota Martapura. Dalam sehari itu dapat berapa biji? 20 bijian. 20 biji permata. Dijualnya kemana? Di pasar nih bang, kadang-kadang online macam-macam batu. Kalau dari sini akek kecubung. Dari luar negeri ada jual? Ada jual. Dari mana? Biasanya dari Sri Lanka atau Cina. Pertokoan Cahaya Bumi Selamat merupakan ikon sebagai pusat penjualan berbagai jenis permata di Kalimantan Selatan. Bahkan untuk menjamin kualitas batu mulia yang diolah dan dijual di tempat ini, terdapat lembaga pengembangan dan sertifikasi batu mulia, penjamin keaslian batu yang hanya ada di Martapura. Beragam produk unggulan mulia dari batu biasa hingga batu mulia yang menawan tersedia di pertokoan ini. Harganya pun ditawarkan dengan berbagai tingkatan, dari harga puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Ada batu sapir, ada merah ruby, ada yakut, ada kecubung. Kan kalau khas sini kan kecubung, sini kecubung itu bermacam-macam. Ada kecubung air, ada kecubung kopi, ada kecubung teh. Sampai berlian ada jual bang? Ada jual berlian. Oke. Dari semua jenis itu mah yang paling mahal jenis apa? Sapir biasanya. Sapir. Biasa. Sapirnya sapir Sri Lanka. Ada dijual di sini juga dari luar bang lah? Ada juga. Selain dari Sri Lanka dari mana aja lagi kalau batu luarnya mah? Ada yang dari Kolombia, kayak jambrut kan Kolombia ya pak.
karena kan di sini terkenal banyak intan, berbagai macam jenis, mulai dari dari lokal sampai luar negeri. Oke, untuk harganya gimana Mas di sini Mas? Alhamdulillah sangat ramah kantong. Tadi kita lihat mulai harga 50.000 sampai yang harga jutaan. Selain menjual berbagai jenis batu permata, di pertokoan ini juga terpampang pernak-pernik khas Kalimantan, seperti mandau, air guci, dan souvenir lainnya yang bisa dibeli untuk oleh-oleh atau cindera mata. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Bagi Anda yang berkunjung ke Kota Martapura belum lengkap rasanya jika belum sambangi pertokoan Cahaya Bumi Selamat Martapura, Kabupaten Banjar. Pusat pertokoan yang terletak di tengah Kota Martapura ini menjual berbagai macam perhiasan permata hingga berbagai kerajinan khas asli Kalimantan. Martapura selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, juga dikenal sebagai kota intan di Kalimantan Selatan, dengan berbagai jenis permata dan beragam produk kerajinan daerah yang tersedia di Sentral Permata Pertokoan Cahaya Bumi Selamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 39 Martapura. Keberadaan Pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang menjadi sentra penjualan permata ini menjadikannya salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara saat berkunjung ke kota ini. Bahkan tempat ini kerap dijadikan destinasi berbelanja oleh-oleh khas Kalimantan Selatan oleh selebriti tanah air saat berkunjung ke Kalimantan. Di sini berbagai jenis bebatuan mulia tersedia. Tidak hanya intan, namun ada juga batu aki, kecubung, safir, rubi, dan sebagainya. Kualitas permata serta batu mulia lainnya juga dijual di komplek pertokoan ini. Sudah tak diragukan lagi, intan Martapura kualitasnya sudah diakui oleh dunia. Batu permata diolah menjadi berbagai bentuk hiasan seperti gelang, liontin, cincin, bros, anting, dan perhiasan lainnya. Pengolahan batu-batu permata ini pun banyak dilakukan oleh para pengrajin permata yang ada di Martapura. Saya untuk koleksi di rumah biasanya, jadi saya sering di sini produk-produk kualitas. Saya juga sering beli barang dan mengirimkan ke luar-luar daerah juga. Macam-macam kita ada dari kecubung, durian Banjar, sama safir, jamrut juga yang jenis batu mulianya juga kan. Selain didapati banyak permata khas Kalimantan Selatan, di Pertokoan Cahaya Bumi Selamat ini juga disediakan berbagai macam kerajinan khas Kalimantan, dari berbagai olahan anyaman hingga pajangan rumah. Setiap harinya kawasan Pertokoan Cahaya Bumi Selamat ini ramai dikunjungi wisatawan untuk berburu perhiasan serta olahan kerajinan tangan khas Kalimantan. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Kota Martapura, rugi rasanya jika tak berkunjung ke tempat ini. Terlebih bagi Anda para kolektor batu-batu mulia. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, Ainus melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Riana Nisa, selamat beraktivitas, selalu semangat dan sampai jumpa.